Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku. Kali ini saya akan menyampaikan kitab suci Taurat dengan penciptaan manusia serta Tuhan yang menciptakannya. Dan tentu saja yang akan saya sampaikan ini bersifat khusus bagi yang percaya, sedangkan bagi yang belum percaya dengan kitab suci Taurat, kitab Perjanjian Lama, ya mungkin sebagai tambahan wawasan ya. Dan kami tidak merendahkan, tetap kami menghormati pilihan kita masing-masing ya, karena masing-masing agama ya, dari yang minoritas atau yang mayoritas, mereka punya Tuhan yang berbeda-beda, dan kita di dalam negeri rumah kita bersama yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu saudara-saudara, saya akan sampaikan tentang penciptaan Adam. Kitab Kejadian pasal 2. Inilah riwayat langit dan bumi ketika semuanya itu diciptakan pada waktu Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Dan setiap semak belukar ladang belum ada di muka bumi, serta setiap tanaman ladang belum bertumbuh karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengolah tanah itu. Jadi belum ada orang karena hujan belum diturunkan ya, manusia belum diciptakan. Elohim dari kata Eloh ya. Eloh. Kalau Indonesia jadi Allah ya. Elohim bentuk jamaknya, namun bukan berarti Tuhannya Musa ini banyak. Tuhannya Musa adalah Esa, Elohim Echad, menunjukkan suatu kebesaran Tuhan, Elohim yang Esa. Kemudian Yahweh, Yud He Wav He, Yud He Wav He, Yud He Wav He, Yahweh. Perbedaan sedikit pelafalan ini. Nama dari Elohim. Elohim atau Eloh atau Allah itu artinya Tuhan, suatu kedudukan yang disembah. Namun nama Tuhan Yahweh, ya, 4 huruf itu. Saya lanjutkan. Dan kabut dari bumi naik ke atas, lalu membasahi seluruh permukaan bumi. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup. Dan Yahweh Elohim telah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang telah dibentuknya itu. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan segala macam pohon dari tanah yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Dan dari Eden mengalirlah sebuah sungai yang mengairi taman itu. Dan dari situ sungai tersebut terbagi menjadi 4 cabang. Nama yang pertama adalah Pison, yaitu yang mengitari seluruh tanah Hawila, tempat terdapat emas, dan emas dari negeri itu baik. Di sana pun terdapat damar wangi dan batu akik. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Jadi Gihon, Pison, Tigris, Efrat. Yahweh Elohim membawa manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengolah dan memelihara taman itu. Selanjutnya Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada di dalam taman ini, tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Mati rohaninya ya, jatuh dalam dosa. Maksudnya gitu. Jadi dari 4 sungai dengan daerah Kus, daerah Hawila, semua itu di dunia. Taman Eden itu di dunia. Juga Adam dibentuk dari debu tanah. Dari kata Adamah ya. Adamah artinya tanah. Kemudian dibentuklah Adam. Adam artinya manusia. Semuanya itu seperti tubuh kita ini.
dari debu tanah bisa sakit, bisa lapar, bisa haus, bisa mati, bisa juga hubungan seks ya, untuk melanjutkan keturunan. Adam diciptakan bukan dengan tubuh surgawi, bukan dengan tubuh kekal ya, tubuh manusia biasa. Nah, selanjutnya dia diciptakan di dunia tadi, penciptanya, nama penciptanya adalah Yud He Vav He ya. Nama ini tidak boleh sembarangan disebut. Jadi kalau membaca biasanya misalnya Shema Yisrael, dengarlah Israel. Tulisannya Yahweh Elohim, dibaca Adonai Elohim. Jadi dibaca Adonai atau Tuanku. Karena mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama ini ada pada kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ya. Ayat 15 ya. Keluaran 3:15. Ini nama Tuhannya Musa. Ini ribuan kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, entah berapa ribu. Namun ya tidak boleh disebut sembarangan, tetap dibaca Adonai gitu. Nah, saya menyebutnya ini supaya kita, karena kita ini impor ya, nggak tahu kalau nggak dibacakan. Jadi saya baca biar tahu bahwa inilah nama Tuhan kita. Nama Tuhannya Musa, nama Tuhan yang disembah oleh para nabi pada kitab Perjanjian Lama. Dia tadi menciptakan Adam, ya, dari kata Adam menciptakan Adam. Jadi kalau misalnya kita akan berpikir bumi, alam semesta ini apa terjadi dengan sendirinya, tidak ya, ada Tuhan yang menciptakannya. Dan inilah yang menciptakannya bagi yang percaya pada kitab Perjanjian Lama. Inilah pencipta Adam. Kita ini keturunan dari Adam dan Hawa. Dam ini ya, artinya ini darah ya. Ini darah artinya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, sekian persennya tubuh ini dari darah. Ini yang sementara ini. Yang bersifat sementara ini. Yang kekal ini, yaitu jiwa dan rohnya. Itu kekal nanti. Kekal di alam sana. Ya, nanti pada hari kebangkitan. Alef, ini kalau kita berpikir menurut orang Israel sana, huruf yang pertama. Huruf yang merepresentasikan Tuhan. Utama yang pertama, yang menggambarkan kekuatan yang maha kuat, yaitu Tuhan. Jadi Adam ini sudah membawa nama si penciptanya, Alef ini, karena ini menggambarkan Tuhan. Adam manusia diciptakan oleh Tuhan. Alef ini. Coba kita pisahkan Alef ini ya. Kita pisahkan Alef. Alef. Ini Adam, saya tulis Adam ya. Adam. Alef. Alef ini sebenarnya kalau dipisah menjadi kecil aja. Straight seperti huruf Vav tapi mereng gini. Nah seperti gini. Nah. Alef. Terus lagi sedikit jadi dah Alef. Nah. Kalau kita pisah jadi begini, ini punya nilai gamatria. Nah, saudara-saudara, bisa dilihat itu huruf-huruf Ibrani dengan nomor urutnya yang di atas, angka gamatria di bawahnya. Demikian pula huruf-huruf Yunani, itu nomor urutnya di atas, gamatrianya di bawahnya. Nah, itu bisa untuk memudahkan mengikuti apa yang saya terangkan, baik yang sekarang maupun beberapa hari yang lalu. Gamatria, jadi kalau huruf
Ibrani itu ada piktograf, ada gamatria. Ini gamatrianya Yod. Ini Yod, ini Vav. Yod ini 10. Yod ini 10. Vavnya ini 6. Jadi huruf Alef ini sudah menunjukkan angka 26. Sama dengan 26. Nah, cocok dah dengan ini. Ini penciptanya. 26 ini. Ya, kita coba ini. Yud. Yud ini 10. Yud ini 10. He ini 5. Vav ini 6. He lagi 5. Cocok dah, 26 ya. Betul ya? Nah, ada korelasi, ada hubungan antara yang diciptakan dan yang menciptakan. Hebat ya, hebat sekali. Ini tes DNA ini, tes DNA supaya kita tahu siapa hak cipta ini jatuh pada siapa, kepada siapa hak cipta, hak milik juga. Sudah betul ya, cocok ya. Ini pertama sudah ya. Sudah 1. Sekarang lagi kita panjangkan ini. Penciptanya adalah Yud, He, Vav, He. Dibaca Adonai, dibaca Yahweh. Kita panjangkan ini nama ini. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Yud, He, sorry, tulisannya jelek ini. Yud, He, Vav, He. Hai. Yud, He, Vav, He. Dia sebagai pencipta manusia. Pencipta Adam, artinya manusia. Adam itu artinya manusia. Yud, ini berapa tadi gamatrianya? 10 ya. Ini Yud 10. Vav. Vav. 6. Dalet 4. He 5. He 5. Alef 1. Vav. Vavnya ini sendiri ini 6. Alef lagi 1. Vav lagi 6 ya. Ini kurang jelas. Nah, He 5, Alef 1. Totalnya ini berapa ini? Totalnya 45. Dia menyatakan diri sebagai pencipta manusia, yaitu Adam. Adam. Alef berapa Alef? Kita turunkan ke sini. Adam ya. Coba turunkan. Alef 1, Dalet 4, Mim 40. Berapa totalnya ini? 45. Ada korelasi antara si pencipta dengan yang diciptakan. Sungguh luar biasa ya. Jadi ini sertifikat hak cipta, hak milik ini sudah dapat dibuktikan dengan kitab suci yang kuno ini ya. Sungguh
Tuhan itu luar biasa. Ya tentu Tuhan semesta alam luar biasa ya. Tidak pelupa sedikit pelin-pelan lah begitu. Tuhan semesta alam itu Tuhan yang sangat hebat. Kitab suci ini dapat membuka, dapat membuktikan siapa penciptanya, siapa yang diciptakan, diri kita yang diciptakan, sehingga kitab suci ini layak dipercaya dari Tuhan, menjadi pegangan kita, pegangan hidup kita, agar kita masuk dalam ketetapan-ketetapannya, masuk dalam rancangannya, masuk dalam firman yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Jadi layak dipercaya kitab suci ini berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oke, sudah dua ini sudah cukup ya, sudah cukup. Ayo kita, Tuhan itu sangat pemurah. Kita cek lagi. Cek lagi. Yud He Vav He tadi berapa? 26 ya. Adam tadi berapa? 45. Yud He Vav He 26. Adam ini Y H V H. Adam 45. Coba saya bacakan dulu tentang, biar kita ingat bahwa Dia menciptakan kita, menciptakan manusia. Pasal yang lebih atas lagi, Kitab Kejadian pasal 1. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia di dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata yang merayap di atas bumi. Lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya, dalam citra Elohim. Dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan, Dia telah menciptakan mereka, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di atas bumi. Jadi manusia diciptakan oleh Elohim dengan citranya, serupa dengan gambarnya. Jadi makhluk yang sangat mulia. Sangat, karena apa? Ya karena Tuhan itu sangat baik. Ya. Jadi Dia menciptakan manusia itu sangat mulia. Kata-kata yang digunakan, marilah kita. Nah, marilah kita. Terus yang digunakan juga Elohim, bentuk jamak dari Eloh. Jadi ada maksud apa? Kok kata itu yang dipakai? Nah itu dalam materi yang selanjutnya ya, kita akan sampaikan itu, atau sudah disampaikan di dalam materi yang selanjutnya. Elohim ya, menurut gambarnya Elohim tadi apa? Namanya Yud He Vav He 26 dan Adam 45 ya. Kita besarkan Elohim dan Adam ini. Benarkah Dia yang menciptakan langit dan seisinya? Ya benar, karena sebelum manusia diciptakan kan sudah diciptakan semua ya. Langit isinya benda-benda penerang, kemudian hujan, tanam-tanaman, barulah diciptakan manusia. Yahweh ini, Elohim, kita kuadratkan, biar angkanya membesar. Adam juga kita kuadratkan, seluruh makhluk hidup ini. Diakah yang menciptakannya? Ini sudah saya tulis tadi. Dikuadratkan ini, 26 pangkat 2, 676. Kemudian 45 pangkat 2, 2, 0, 25. Totalnya 2701. Totalnya 2021.
701. Inilah Tuhan yang menyatakan diri sebagai pencipta alam semesta, pencipta segala makhluk hidup, segala alam dengan segala isinya ini, dialah yang menciptakan. 2701. Kita lihat Torat pasal 1 ayat 1. Ini bacanya. Beresit bara Elohim et ha samayim et ha aretz. Pada mulanya bara menciptakan, Elohim Tuhan menciptakan, has-samayim, langit, ada yang mengartikan surga, et, dan, faf ini dan, et ini kosong, nggak ada artinya, ha-aret, bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menggunakan angka gematria. Ada apa? Kok nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Ya? Kok nggak bahasa lain? Ya waktu itu karena Tuhan pilih itu ya nggak tahu. Kita sekarang malah tahu enaknya saja ya, lebih enak sekarang. Beresit, bet ini 2 gamatrianya, res 200, alef 1, sin 300, yod 10, taf 400, bara, bet 2, res 200, alef 1, Elohim, alef 1, lamet 30, he 5, yod 10, mim 40, et, alef 1, taf 400, hasamayim, he 5, sin 300, mim 400, yod 10, mim lagi 40. Fa'et, fafnya 6, alef 1, taf 400, ha-aretz H5, alef 1, res 200, sadi 90. Di totalnya ini Kejadian 1 pasal 1 Torat paling atas, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Total angka gematrianya dari sana kita total 2701. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya. 2701. Jadi berapa kali Tuhan menunjukkan kehebatan kitab sucinya. Tuhan menunjukkan kebenaran kitab sucinya. Inilah yang kita jadikan pegangan hidup kita. Dari Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia dan segala isinya. Dia namanya Yahweh, Yahweh. Dia pula yang dapat menyelamatkan kita. Nah, itu saudara-saudara, tetap saya juga menghargai pilihan masing-masing ya, karena kita di negeri yang plural. Ini bisa dilihat, dicek kebenarannya dari firman Tuhan ini, dan mengajarkan kita hidup dalamnya yang secara singkat, yaitu mengajarkan kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.